وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة wa man 'asani faqad aba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah melaksanakan salat fardu subuh dengan berjamaah sekaligus pelaksanaan puasa bulan suci Ramadan yang ke-18 kalinya. Semoga amal ibadah puasa dan amal ibadah salat fardu dengan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kami panjatkan puji syukur. Salawat dan salam kami panjatkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa-jasa beliau sehingga alhamdulillah Islam dapat berkembang dari zaman jahiliyah sampai akhir zaman ini. Semoga kita sebagai umatnya setia dalam melaksanakan perintah Allah dan setia dalam melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada saat ini kita melaksanakan salat. Salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jamaahnya merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan bahwa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna tatanazzalu alaihimul malaikah nuzilat alaihimul malaikah wa khufat nuzilat alaihimur rahmah. Bahwa tidak ada suatu kaum berkumpul di suatu tempat, di suatu bait dari buyutullah, dari rumah-rumahnya Allah, di mana mereka berkumpul di satu tempat yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah. Seperti dalam kita majlis ini di tempat Allah ini, di Baitullah ini, kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu dan menderes ataupun belajar tentang ayat-ayat Allah. Maka apa? Ada 3 keutamaan berkumpul di masjid ini. Yang pertama, nuzilat alaihimur rahmah. Allah akan menurunkan rahmat kasih sayang pada suatu kaum itu yang sedang berkumpul di masjid. Sedang berkumpul di majlis nuzilat alaihimur rahmah, kita akan diberikan cucuran rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keuntungan seorang yang berkumpul membacakan ayat-ayat Allah di masjid ini. Yang kedua, nuzilas alaihi wa khufas alimul malaikah. Bukan saja dicucuran rahmat kasih sayang Allah, akan tapi khufas alimul malaikah, para malaikat pun akan mengkerumuni kita. Malaikat akan menyaksikan kumpulan-kumpulan kaum ini. Jadi yang pertama akan dicuri-curi rahmat Allah, yang kedua
akan ditemani, akan dikerumuni malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa dzakallahu indah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nama-nama kita, menyebutkan nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung sekali bagi orang-orang yang beriman yang selalu di dalam masjid, yang aktif di dalam majelis taklim, di mana dalam majelis ini dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita peroleh, kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditemani para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan orang-orang yang lain, tentuan lain, yaitu bahwa manusia, kesuksesan, kejayaan manusia apabila manusia mempunyai 6 sifat. Yang pertama, jika manusia meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tidak ada Allah, yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Jika seorang punya sifat iman, punya ada keyakinan di dalam hati, la ilaha illallah, maka orang itu akan menjadi orang bahagia. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Man qala la ilaha illallah, dalam suatu hadis, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ataupun man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa di akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia tergolong orang yang penduduk ahli surga. Semoga kita sekalian selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dicatat oleh Allah sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, seorang akan menjadi bahagia dan sukses dunia akhirat jika seorang melakukan ibadah. Salat khusyuk wal khudu. Bukan saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan saja meyakini tentang adanya Allah, tapi jika tidak salat, maka orang tersebut bukan termasuk orang bahagia. Sifat yang kedua, di samping ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada sifat ataupun ada sesuatu yang dilakukan, yaitu salat khusyuk wal khudu. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Keuntungan daripada salat ini akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Insyaallah bagi umat-umat Islam, orang yang beriman yang selalu menjaga salat, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Salat khusyuk wal khudu. Apa khusyuk? Konsentrasi batin. Konsentrasi batin, belajar. Walaupun kita kadang salatnya tidak khusyuk, khudu, tawadu, tapi kita belajar dengan salat berjamaah ini insyaallah. Walaupun salat kita kadang tidak khusyuk, tidak khudu, ya, tapi dengan berjamaah ini Allah akan menerima apa yang kita kerjakan salat ini. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Bagi seorang yang ingin bahagia, sukses dunia akhirat,
itu harus mempunyai sifat yang ketiga, yaitu apa? Ilmu ma'adzikri. Harus punya pengetahuan. Jika ilmu sholat ada ilmunya, zakat ada ilmunya, jika ada iman terus sholat terus tidak ada ilmu, ini sia-sia. Maka harus ada berkesinambungan. Yang ketiga yaitu ilmu ma'al dzikri. Harus punya ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul disampaikan pada umatnya. Ini ilmu. Al-ilmu nurun, bahwa ilmu adalah cahaya. Maka seorang jika sukses, ingin bahagia dunia akhirat, harus ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki ingin kesuksesan dunia, maka harus dengan ilmu dunia. Jika seorang ingin menghendaki kesuksesan akhirat, maka disertakan dengan ilmu akhirat. Jika ingin sukses dunia dan akhirat, maka kuncinya harus dengan ilmu. Ini yang ketiga. Sifat yang keempat, jika seorang ingin sukses bahagia dunia akhirat, yaitu dengan adanya ikhlas. Sifat yang keempat adanya ikhlas. Maka ikhlas ini akan menentukan semua amal. Jika amal kita banyak, kulun nas halkat, semua manusia, amal manusia akan rusak semua, hancur semua. Illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Wa kullu alimun halikun ilal amilun, semua orang-orang alim, orang yang pintar akan rusak juga, kecuali orang yang sudah mempunyai ilmu. Dan orang yang punya ilmu akan rusak juga ilal muhlisun, kecuali orang-orang ikhlas. Maka sifat yang keempat ini harus adanya ikhlas. Jika amal kita, amal ibadah kita, amal puasa kita, amal sedekah kita, semua amal haji kita, jika tidak didasari dengan ikhlas dalam hati, maka amal itu sia-sia. Innal a'malu binniyat, semua amal harus adanya niat, dan niatnya itu harus ikhlas. Karena ini akan menentukan diterimanya amal kita. Jika kita amalnya terpaksa, bukan karena ikhlas, bukan karena Allah, karena manusia, tidak ikhlas, maka amal kita akan sia-sia. Maka sifat yang keempat, jika kita ingin bahagia dan sukses, itu harus adanya ikhlas. Yang kelima, yaitu ikramul muslimin, dengan berbuat baik dengan sesama manusia, dengan sama muslim. Jika bertemu dengan saudara kita yang muslim, baik dikenal ataupun tidak dikenal, maka kita dengan senang hati, afsus salam, kita debarkan salam, berjabatan tangan, uluk salam, kasih sayang sama muslim. Dan yang terakhir, yang keenam, jika seorang ingin sukses bahagia dunia akhirat, harus mempunyai dakwah wa tabligh. Jika kita sedikit punya pengetahuan, punya ilmu, jangan diam saja, kita tebarkan ilmu itu pada orang-orang lain. Balighu anni walau kana balighu anni walau kana kalimah, Sampaikanlah dariku, kata Rasul, ayat-ayat Allah walaupun suatu kalimat. Karena jika seorang mengerti dalam masalah agama, diminta nasihat dan tidak diberikan nasihat,
maka dia akan dosa. Maka kebahagiaan manusia yang terakhir yaitu mempunyai sifat harus menyampaikan tabligh dan dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian pada subuh ini. Bila mana ada kesalahan mohon maaf. Dengan 6 sifat ini mudah-mudahan kita mempunyai semua 6 sifat dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan pada orang lain dan sehingga kita akan menjadi bermanfaat bagi dirinya, bagi manusia dan alam semesta. Billahi taufiq wal afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Mataram Mosque. Wajib subscribe.